Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengujian mengenai ragam. Saat melakukan analisis data numerik, terkadang kita perlu menguji hipotesis tentang varian atau standar deviasi. Standar deviasi atau varian ini kalau dibahasakan secara lebih awam nih adalah merupakan fluktuasi penyimpangan setiap data terhadap rata-ratanya. Bagaimana keberagamannya? Kayak misalnya adalah nilai ujian. Nilai ujian dalam satu kelas itu bisa sangat beragam, bisa juga sangat seragam gitu. Nah, nilai yang semakin sangat beragam ini berarti nanti nilai standar deviasi atau variannya itu semakin besar. Adapun standar deviasi dan populasi ini simbolnya adalah S untuk sampel dan sigma untuk populasi. Kalau hanya S ini berarti standar deviasi. Kalau kita kasih kuadrat jadinya varian. Varian atau ragam ini sama. Varian atau ragam itu sama. Dan standar deviasi merupakan akar dari ragam. Ini simbol untuk yang sampel, kalau yang sigma ini simbol untuk yang populasi. Kalau sigma saja standar deviasi, kalau sigma kuadrat disebut sebagai varian atau ragam. Cara membacanya memang sigma. Ini jangan bingung dengan sigma yang tandanya untuk notasi penjumlahan, ini juga dibacanya sigma. Nah, kemudian rumus yang digunakan adalah statistik ujinya. Kalau dalam prosedur pengujian hipotesis itu langkah ketiga adalah menentukan statistik uji. Nah, statistik uji itu beda-beda untuk setiap pengujian. Nah, di sini untuk ragam itu yang digunakan adalah uji Q-kuadrat. Q-kuadrat atau chi-square. Simbolnya adalah seperti huruf X, tapi yang satu agak melengkung. Nah, ini simbol dari Q-kuadrat atau chi-square. Gitu. Kemudian rumus untuk menguji ragam tadi, statistik ujinya adalah Q-kuadrat stat. Ini stat itu statistik uji. Kemudian Q-kuadrat ini sama dengan N. N merupakan banyaknya sampel. Lalu S kuadrat adalah ragam sampel dan sigma kuadrat merupakan nilai ragam dalam hipotesis 0, ragam populasi yang diasumsikan atau telah diketahui sebelumnya. Ini yang dalam hipotesis 0 kita. Nah, kemudian ini gambaran dari tabel Q-kuadrat. Bisa dilihat di sini nih bentuk distribusi Q-kuadrat. Ada sedikit perbedaan dengan distribusi yang sebelumnya pernah saya bahas tentang ada T-tabel, kemudian ada Z-tabel. Nah, kalau T-tabel dan Z-tabel ini kan nilainya berkisar antara negatif ke positif. Ini negatif, sebelah kanan positif. Di tengah-tengahnya 0. Kalau Q-kuadrat dia di sebelah kirinya itu paling mentok itu nilainya 0. Kemudian bentuknya tidak simetris, bentuk distribusinya tidak simetris, tidak seperti distribusi normal. Dia menjulur ke kanan gitu. Nah, kemudian konsepnya sama ya, di bawah kurva ini merupakan nilai peluang. Totalnya sama dengan 1. Jadi kalau di sini ini merupakan Q-kuadrat nilainya sekian, maka nilai yang dibatasi antara nilai ini sampai yang saya arsir ini misalnya alfa, maka daerah yang tidak diarsir di sini nilainya sebesar 1 dikurangi alfa. Karena apa? Karena luas di bawah kurva ini totalnya sama dengan 1. Di bawah kurva itu nilainya sama dengan peluang, dan peluang itu kan totalnya sama dengan 1 gitu. Nah, untuk membaca tabelnya di sini ada satu parameter yang disebut sebagai degree of freedom. Degree of freedom atau derajat bebas. Dalam uji ragam, ini degree of freedom-nya nilainya rumusnya adalah N dikurangi 1.
Jadi untuk ini saya belum masuk ke contoh ya. Jadi misalnya N-nya misalnya 25. Maka nanti kita mau mencari nilai dalam tabel itu kita cari N dikurangi 1 sama dengan 24. Nah, nanti dicari yang degree of freedom-nya 24, nanti nilai di sini berapa. Sebenarnya ini nilai degree of freedom sampai ke bawah sampai banyak ya, tapi ini saya capture. Nah, lalu ini di atas, bagian atasnya ada cumulative probabilities. Ini merupakan nilai yang satu dari nilai 0 ke batas nilai. Gitu. Terus upper tail area atau alpha. Ini berarti nilai yang nilai-nilai di sini, nilai peluang ini merupakan nilai di sebelah kanan. Di sebelah kanan nilai Q kuadratnya. Misalnya Q kuadratnya adalah, saya mau mencari kalau misalnya alfanya di sini, nilai yang di sebelah kanan nilainya 5%, misalnya alfa sama dengan 5%, persen itu sama dengan 0,05, maka saya cari di sini upper tail area, alfanya ini yang 0,05 di sini. Nah, kemudian degree of freedom-nya berapa? Misalnya degree of freedom-nya misalnya dapatnya 6, dari soal misalnya 6. Maka nanti nilai Q kuadrat atau nilai kritisnya adalah 12,592 gitu. Jadi nilai di sini nanti Q kuadrat sama dengan 12,592. Oke, kita langsung ke contoh soal. Produk sereal tertentu ini mengasumsikan bahwa standar deviasi dalam pengisian sereal dalam wadah. Jadi kalau di pabrik itu kan ada mesin pengisi, ada mesin untuk ngisi serealnya kan. Nah, mesin itu sendiri kan tidak stabil ya, enggak selalu misalnya 500 gram, pasti dia akan berubah-ubah gitu. Nah, perubahan pengisian ini, jadi nilai box sereal ini, nah itu ada nilainya, beratnya. Di kardus kan ada ya beratnya sekian gram. Tapi sebenarnya itu kan enggak benar-benar tepat sekian, enggak tepat 500 gram gitu. Nah, maka ada pengujian standar deviasi dari nilai dalam kotak ini gitu. Semakin kecil standar deviasinya berarti kan semakin bagus. Kenapa semakin bagus? Berarti kan mesinnya itu bekerja dengan baik. Kalau misalnya standar deviasinya besar, berarti mesin ini tuh nggak stabil ngasihnya. Kadang-kadang misalnya 515, kadang-kadang 495. Nah, ini kan berarti bisa merugikan perusahaan atau merugikan konsumen. Nah, maka ada pengujian standar deviasi pengisian sereal dalam wadah. Diasumsikan berdasarkan data populasi, misalnya ini standar deviasi pengisian sereal itu 15. Berarti ini adalah nilai standar deviasi, berarti simbolnya sigma. Kemudian, untuk menentukan apakah ada perubahan dalam variabilitas proses pengisian sereal ini lebih ke quality control ya kalau kayak gini tuh. Jadi mesinnya masih oke nggak sih gitu. Nah, perlu diuji apakah standar deviasi masih sama dengan 15, lalu diambil sampel. Untuk proses pengujian ini tadi diambil sampel sebanyak 25 kotak dan didapatkan standar deviasi sebesar 17,7. Nah, ternyata standar deviasi dari 25 sampel itu ternyata tidak sama dengan 15. Jadi ini nilainya adalah S, yang ini N, banyaknya sampel, standar deviasi sampel, dan standar deviasi populasi. Kalau secara kasat mata 15 sama 17,7 kan berbeda, lebih banyak ini dong, tapi kan ini kan based on sampel, makanya butuh pengujian hipotesis. Nah, kita rumuskan, step pertama pengujian hipotesis adalah merumuskan hipotesis. Hipotesis nolnya apa, hipotesis satunya apa. Nilai apa, standar deviasi populasinya kan 15. Berarti di hipotesis ragamnya itu sama dengan 15 kuadrat atau 225. Nah, tadi kita misalkan hipotesisnya dua arah ya, karena kita mau nyari apakah variabilitas dari pengisian di dalam kotak sereal itu berubah atau enggak. Nah, kalau berubah atau enggak ini berarti hipotesisnya dua arah, sama atau enggak gitu.
Kemudian alfa atau tingkat taruh nyatanya misalkan 5% atau 0,05. Kemudian langkah ketiga adalah menghitung statistik uji dengan rumus seperti yang disebutkan sebelumnya. Kita tinggal masukkan N-nya adalah 25, kemudian S kuadratnya, ini S kuadrat, ini belum saya kasih kuadrat ya, harusnya ini 17,7 kuadrat, di bawahnya juga 15 kuadrat, hasilnya nanti adalah 33,42, bisa dihitung sendiri. Nah kemudian ini statistik uji, lalu nilai kritisnya berapa? Nilai kritis itu dapat dari mana? Dari tabel apa? Tabel Q kuadrat, karena kita pakai ujinya uji Q kuadrat itu. Nah di sini kita tahu bahwa N-nya kan sama dengan 25, maka nanti degree of freedom-nya kita pakainya rumusnya N-1 sama dengan 24. Lalu di sini adalah uji dua arah dengan alfa 5%. Berarti nanti gambarnya, dia nggak simetris ya, harusnya dia. Nah, berarti di sini kita cari yang nilainya di sini adalah 0,025 dan di sebelah sini adalah 0,025. Dengan kalau dijumlahkan sama dengan 0,05 gitu. Karena uji dua arah kan dibagi dua. Nah, kita lihat di tabel. Nah, seperti ini ya. Kita lihat yang di sebelah kirinya 0,025 dan di sebelah kanannya 0,025 dengan degree of freedom-nya 24. Didapatkan di tabel itu kumulatif area itu kan yang di sebelah kiri. Ini areanya 0,025. Nah, nilainya yang di sini adalah, kita bisa lihat nih, kumulatif area 0,025 itu adalah 12,401. Berarti nilai di sebelah sini 12,401. Kemudian nilai yang di upper tail area, upper tail itu kan di sebelah kanan, upper itu atas. Jadi di sebelah sini yang nilainya 0,025. Ini kita cari di sini 0,025 nilainya, degree of freedom-nya 24, maka nilai Q kuadratnya adalah 39,364. Di sini 39,364. Nah, nilai kritisnya adalah dua nilai ini. Oke. Nah, sekarang kita bandingkan dengan nilai statistik uji. Tadi di langkah ketiga kita dapat statistik ujinya adalah 33, sekian. Ini nilainya berada di mana? 33 itu berada di sekitar sini ya. Nah, ini wilayah yang di sebelah, di tengah antara dua nilai kritis ini kan daerah tidak menolak H0. Tidak tolak H0. Nilai 33 statistik uji kita terletaknya di mana? Di daerah di sini, kan di sebelah kiri 39. Nah, berarti keputusan kita adalah tidak menolak H0 gitu. Kita kembali. Nah, maka keputusan kita adalah tidak menolak H0. H0-nya di sini berarti kesimpulan kita apa? Kesimpulan kita adalah tidak menolak, berarti kita berdasarkan bukti kita tidak bisa menolak statement di H0. Maka kesimpulannya adalah dengan alfa sama dengan 5%, variabilitas dari pengisian sereal itu tidak berubah. Jadi masih sama, maka bisa disimpulkan bahwa mesinnya itu masih bagus gitu. Jadi walaupun nilai yang kita dapat dari sampel itu nilainya 17,7, ini kan lebih besar daripada standar deviasi sebelumnya itu 15. Ternyata nilai ini
kedua nilai ini ternyata bisa dikatakan tidak berbeda gitu berdasarkan uji statistik. Oke, demikian pembahasan tentang pengujian ragam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.